Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuli Eko Setiawan dengan NPM 19.01.03.02.0019 akan menjelaskan tentang definisi rounding dan analogi rounding. Definisi daripada rounding. Rounding merupakan proses pencarian alur untuk memindahkan sebuah informasi dari host sumber ke host tujuan melalui koneksi internet network. Diperlukan adanya sebuah router untuk menjalankan atau melakukan routing di dalam sebuah jaringan. Di dalam router dibutuhkan informasi-informasi sebagai berikut. Yang pertama ada alamat tujuan, yaitu tujuan atau alamat item yang akan di routing. Yang kedua adalah mengenal sumber informasi, yaitu dari mana sumber router lain yang dapat dipelajari oleh router dan memberikan jalur sampai ke tujuan. Yang ketiga adalah menemukan rute, yaitu rute atau jalur di mana yang mungkin diambil sampai kepada tujuan. Yang keempat adalah pemilihan rute, yaitu rute yang terbaik untuk diambil untuk sampai ke tujuan yang diinginkan. Yang terakhir atau yang kelima adalah menjaga informasi routing, yaitu suatu cara untuk menjaga jalur sampai ke tujuan yang sudah diketahui dan paling sering untuk dilalui. Selanjutnya adalah analogi daripada routing. Misal kita berada di sebuah persimpangan jalan, di mana jalan ini kita asumsikan persimpangan jalan ini kita asumsikan sebagai router. Dan saat di persimpangan jalan itu kita sedang kebingungan untuk mencari tujuan jalan. Nah, apabila jalan yang dilalui tidak cukup sulit, maka kita cukup menggunakan rambu lalu lintas untuk petunjuk jalan. Nah, rambu lalu lintas ini yang kita asumsikan atau kita analogikan sebagai static routing. Nah, sedangkan apabila persimpangan jalan yang akan dilalui sangatlah rumit dan berputar-putar, maka diperlukanlah polisi lalu lintas dengan HT mereka untuk memberikan informasi jalur yang dapat dilalui. Polisi akan koordinasi beberapa kali sehari agar jika ada jalan yang macet, ada kecelakaan, ada pohon rubuh, atau ada hal-hal yang di luar keseharian normal, polisi akan segera mengupdate petunjuk jalan yang lain. Nah, inilah yang disebut sebagai dynamic routing. Sekian penjelasan saya mengenai definisi dan analogi routing. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Ardi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ardian Kaidar Rendarsah, kelas 3A Teknik Informatika NPM 19.103.02.0040. Di sini saya akan melanjutkan video dari teman saya Yuli Eko Setiawan tentang perkenalan routing. Di sini penjelasan tentang tujuan dan manfaat routing dalam jaringan dan jenis-jenis routing beserta cara kerjanya. Yang pertama, tujuan dan manfaat routing dalam jaringan. Tujuan routing bertujuan agar sebuah komputer dapat menyampaikan pesan dan mengirim data secara tepat ke komputer lain yang jarak antar komputer jauh. Yang kedua, manfaat routing mencegah terjadinya kesalahan pengiriman paket data. Yang kedua, mengirim paket data atau suatu informasi melalui internet atau jaringan dari lokasi tertentu. Selanjutnya, jenis-jenis routing beserta cara kerjanya ada dua, yaitu routing statis dan routing dinamis. Routing statis adalah routing yang dilakukan secara manual oleh administrator jaringan. Routing dinamis adalah proses routing yang dilakukan dengan cara membuat jalur komunikasi data secara otomatis sesuai dengan konfigurasi yang dibuat. Untuk cara kerja routing statis, di dalam tabel router ini, di dalam router terdapat tabel yang bisa menyimpan tabel routing dari device-device yang tersambung. Jika misal salah satu device ini
IP-nya diganti, maka komputer tersebut tidak akan tersambung ke device lain dan administrator harus men-setting ulang secara manual data tabel pada router yang di sini gitu. Untuk cara kerja routing dinamis, bisa secara otomatis mengganti tabel routing tanpa harus mengganti data secara manual gitu. Sekian dari penjelasan pengenalan routing dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.